Neymar, Messi, bahkan Ronaldo pun mau digabungkan di situ. Kalau kemarin saya tidak berprestasi, habis. Kebayang mas saya bagaimana kalau saya gagal, saya mungkin bisa tak lanjut, ya, bisa bubar rumah tangga saya. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sanak Firdaus Abi. Final Piala AFF Under 19 pada tahun 2013 antara Indonesia dan Vietnam yang ketika itu dilaksanakan di Stadion Delta Sidoarjo 22 September 2013 memiliki kesan mendalam dari seorang Indra Safri, pelatih kepala timnas Indonesia ketika itu. Ia tak hanya berjuang untuk menggapai tangga juara bersama pasukannya, ia juga menghadapi konflik batin secara pribadi. Termasuk diantaranya, jika gagal juara, bisa saja keluarganya bubar. Khusus pada final tersebut, Indra memiliki kesan tersendiri yang membuatnya tidak bisa tenang sepanjang waktu. Detik-detik menjelang pertandingan selesai, ia membuat keputusan yang sangat berani. Indra Safri mengaku keputusan itu diambil setelah ia berserah diri secara penuh, sepenuh-penuhnya. Ia lakukan secara utuh, seutuh-utuhnya kepada Allah. Keputusannya memberikan kesempatan kepada Ilham Udin adalah keputusan luar biasa di luar akal sehat. Kemudian ditindaklanjuti oleh Ilham Udin dengan cara lebih tidak masuk akal lagi. Eksekusi penalti Ilham Udin di luar seluruh teori dan tidak sesuai dengan kebiasaan sama sekali. Bagaimana kisahnya? Ikuti paparan Indra Safri secara khusus di konten kali ini. Sukses seseorang untuk kita semua, mungkin anak-anak mahasiswa semua, hanya ditentukan oleh skill tanda kutip, bukan untuk bermalas-malas. Skill hanya 20%, 80% mental dan spiritual. Dan saya review semua pertandingan saya, termasuk saya kalah di babak pertama 6-1 dengan Qatar, berbalik menjadi 6-5. Saya kalah dengan Filipina 1-0 menit 83, berbalik menjadi 4-1. Dan contoh yang saya akan berikan, dan ini benar-benar terjadi, pertandingan final Indonesia ya lawan Vietnam, trofi pertama saya di Sidoarjo. Pertandingan itu final pertama saya, dan setelah 22 tahun nggak juara, dan di situ juga ada tantangan yang harus saya tuntaskan, bahwa saya di dalam perjalanan membangun tim Evan Dimas CS itu saya nggak digaji 17 bulan berturut-turut. Bisa ditanya ke Pak Lanyala Mataliti, dia yang membayar setelah PSSI damai. Dan alhamdulillah saya menerima utuh, dan waktu itu kalau nggak salah, karena saya orang Padang ini kan tetap gaya keluar, tetap saya beli mobil waktu itu, mobil Jazz sekitar berapa gitu baru, dan sekarang Jazz itu baru 60.000 km dan tidak pernah saya pakai, yang plat nomornya AB 1980LA, plat 19 bola. Dan itu menjadi sejarah, dan saya bilang ke anak saya dan mungkin cucu-cucu saya, jangan pernah menjual mobil itu, karena itulah momentum saya dan dinamika tersulit yang saya hadapi dalam meniti karir saya. Saya susun 11 pemain waktu itu berdasarkan skill saya, dan ada 3 asisten waktu itu. Ada Pak Nur, ada Jarod, ada Guntur, ada Coach Eko, yang 4 asisten. Ya, kita susun para pemain karena menurut kita skill yang pantas untuk main hari itu adalah yang 11 itu. Apa yang terjadi 2 kali 45 menit, skor 1-1. Dengan sombongnya saya ganti Muglis Hadini, saya masukkan Dimas Derajat, karena menurut saya skill Dimas Derajat dan menurut skill saya dan skill para asisten ganti coach.
nggak menjadi solusi. Skor masih tetap 1-1. Dilanjutkan dengan penalti 5-5. Satu hari sebelum penalti dan sebelum final, kami latihan di Stadion Jonggolo namanya di Sidoarjo. Siapa-siapa saja algojo kita yang kita siapkan. Evan Dimas, Zulfiandi, setiap menendang masuk di latihan. Makanya nggak ada alasan saya secara skill dia nggak saya tunjuk, dan saya tunjuklah dia menjadi penendang terbaik, 5 penendang terbaik. Apa yang terjadi itu? Evan Dimas, Zulfiandi, yang secara skill tidak ada alasan dia nggak masuk dan tidak masuk. Skor draw. Penendang ke-6 saya yang menentukan dengan sombongnya. Vietnam masuk, Indonesia masuk. Penendang ke-7 saya juga yang menentukan. Indonesia nggak masuk, Vietnam ikut nggak masuk. Penendang ke-8 saya juga yang menentukan. Vietnam nggak masuk, Indonesia nggak masuk. Saat penendang 8 ke 9, saya merendahkan diri saya serendah-rendahnya. Yang kebayang mas saya bagaimana kalau saya gagal, saya mungkin bisa tak lanjut, ya bisa bubar rumah tangga saya. Dan saya dah ingin Tuhan setelah 22 tahun kita nggak pernah juara, dan saya sudah ikhlas semua apa saja yang saya usahakan, dan mohon Tuhan untuk memberikan siapa penendang ke-9. Ya, saya tidak ingin 25.000 penonton di dalam ini kecewa, dan tidak mau saya 270 juta orang Indonesia kecewa. Tolong saya Tuhan, khusyuk, benar-benar khusyuk. Itu doa terkhusyuk saya. Menyambung langsung. Saya bangkit, Ilham Udin minta dia yang menendang. Bayangkan Ilham Udin di latihan di Jonggolo, kenapa tidak saya tunjuk sebagai penendang? Karena setiap menendang di latihan tidak pernah masuk. Dan saat itu juga saya tahu setan benar-benar ada. Apa kata setan? Indra, kamu percaya dengan Ilham yang di latihan kemarin tidak pernah masuk. Dan di situ juga saya belajar apa itu iman. Iman itu adalah keyakinan bahwa kita yakin kecil bagi Tuhan untuk hanya memasukkan bola ke dalam gawang. Bismillah Ilham. Tapi apa yang terjadi? Godaan-godaan juga. Ibu saya memanjakan saya untuk kita bisa teguh, karena bukan saya orang hebat di agama, yaitu standar zikir. Saya berzikir. Supaya apa? Tidak tergeser iman saya ini dengan setan yang selalu menggoda. Setan yang menggoda itu yang ingin merubah keyakinan kita bahwa kita yakin ini tidak masuk. Dan karena Ilham yang minta, setelah saya berdoa, saya yakin itu adalah Tuhan yang meminta. Dan saya serahkan ke Ilham. Semua teori-teori tentang olahraga dan teori tentang penalti gak dia pakai, Pak. Skill apapun tentang penalti nggak dia pakai. Gila nggak Pak? Bagaimana pergolatan saya di satu sisi mempertahankan iman saya harus yakin, dan Ilham melakukan di luar teori Pak. Dia mundur 2,5 langkah Pak. Anak usia 18 menendang penalti dengan mundur 2,5 langkah. Hanya Socrates Pak yang bisa melakukan itu kalau di Brazil. Dan saat 2,5 langkah, setan juga bilang, kamu masih percaya? Saya bilang, saya masih percaya. Dan lebih gila lagi, dia jalan Pak. Bukan lari. Sudahlah awalnya pendek, terus dia lakukan jalan tanpa power. Dan ujian paling dasar terakhir, bola kena tiang gawang. Kalau kena tiang gawang itu, iman saya, keyakinan saya bahwa kecil bagi Tuhan untuk memasukkan bola ke dalam gawang, nggak masuk Pak. Camkan Pak. Kita butuh membangun skill
ya, tetapi jangan lupa membangun mental kita dan membangun hubungan baik kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk adik-adik mahasiswa semua. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi tambahan materi pengayaan ilmu kepelatihan, dan kami siap, apalagi di sini ada Coach Alex yang sahabat hari memang ikut ya di dalam kepelatihan tim nasional, dan beliau juga pernah kemarin menjadi asistennya Sintayong dan juga sekarang secara intens membantu kami di tim nasional 20. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.